Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Amiroh, kelas Pendidikan Fisika E dengan NIM 23030184127. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Konflik Kognitif untuk Mengatasi Miskonsepsi Siswa. Latar belakang yaitu fisika merupakan mata pelajaran yang banyak memerlukan kemampuan pemahaman konsep yang tidak sederhana serta memerlukan intelektualitas yang tinggi, sehingga siswa banyak yang mengalami kesulitan dalam mempelajari fisika. Kemampuan dasar yang dimiliki siswa ketika belajar fisika adalah kemampuan untuk memahami konsep, prinsip, dan hukum-hukum fisika. Pada kenyataannya, siswa sering mengabaikan pemahaman konsep yang utuh dan lebih terfokus pada proses matematis, sehingga pembelajaran fisika hampir selalu timbul permasalahan. Siswa kesulitan memahami konsep fisika dan berdampak pada hasil belajar yang tidak sesuai atau kurang dari harapan. Seseorang yang memiliki miskonsepsi sangat sulit untuk diubah pandangannya terhadap suatu konsep tertentu yang mengalami miskonsepsi. Sulitnya mengubah pandangan siswa yang mengalami miskonsepsi ini adalah karena memulai pembelajaran formal, siswa terlebih dahulu memiliki konsep awal. Konsep awal yang dimiliki siswa disebut prakonsepsi. Prakonsepsi ini tidak selalu sesuai dengan konsep yang benar yang telah disepakati oleh para ahli, tetapi prakonsepsi yang tidak berani mampu menjelaskan fenomena kehidupan nyata, sehingga siswa sulit menerima bahwa konsep awal yang dimilikinya adalah salah. Seseorang yang memilih guru menganggap semua siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang sama, sehingga guru beranggapan siswa akan mudah memahami konsep fisis dari suatu fenomena fisika. Dan ketika mengajarkan fisika, guru lebih banyak mengajarkan proses matematika. Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul Penerapan Strategi Belajar Konflik Kognitif untuk Mereduksi Miskonsepsi Siswa SMA. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana profil konsepsi siswa pada materi usaha dan energi sebelum diterapkan strategi belajar konflik kognitif. Untuk yang kedua yaitu bagaimana hasil resolusi miskonsepsi siswa setelah diterapkan strategi belajar konflik kognitif. Dan yang ketiga yaitu bagaimana respon siswa terhadap strategi belajar konflik kognitif. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, mendeskripsikan profil konsepsi siswa pada materi usaha dan energi sebelum diterapkan strategi belajar konflik kognitif. Yang selanjutnya yaitu mendeskripsikan hasil reduksi miskonsepsi siswa setelah diterapkan strategi belajar konflik kognitif. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan respon siswa terhadap strategi belajar kognitif. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Bagi guru dapat mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami konsep dalam pelajaran fisika, sehingga guru dapat mempersiapkan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengurangi miskonsepsi yang siswa alami. Dan untuk peneliti yaitu penelitian ini akan menambah pengetahuan serta pengalaman sebagai calon tenaga pendidik. Dan untuk peneliti selanjutnya yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan oleh penulis selanjutnya sebagai bahan kajian pendukung bahan pengembangan perancangan penelitian. Selanjutnya yaitu batasan istilah. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kauman pada tahun pembelajaran 2022-2023 di kelas 10 MIPA. Yang kedua yaitu materi yang diambil dari peneliti adalah usaha dan energi, meliputi konsep usaha, konsep energi mekanik, dan perubahan energi. Instrumen tes penelitian yang digunakan berformat CRI, Certainty of Response Index. Pelajaran dan pembelajaran. Pelajaran adalah suatu proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu siswa. Belajar dapat diartikan sebagai proses untuk mencapai tujuan melalui berbagai situasi yang diciptakan guru berdasarkan pengalaman. Belajar merupakan aktivitas yang sangat dipengaruhi oleh mental, di mana kegiatan belajar tersebut berlangsung dalam interaksi yang melibatkan individu dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan dalam pengetahuan.
Selanjutnya yaitu miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi adalah pemahaman yang salah tentang suatu konsep yang dimiliki seseorang yang berbeda dengan konsep yang disepakati dan dianggap benar oleh para ahli. Menurut Hasim dan Ihsan, Berg 1991 mengemukakan bahwa kebanyakan siswa mengembangkan konsep yang salah secara terus-menerus, sehingga secara tidak sadar mengganggu pikirannya. Menurut Suparno, miskonsepsi ini menunjuk pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan kebenaran yang disepakati oleh para ahli dalam bidangnya. Bentuk miskonsepsi dapat berupa konsep awal, kesalahan tidak bisa menghubungkan konsep satu dengan konsep lainnya, gagasan intuitif, atau pandangan yang naif. Miskonsepsi banyak terjadi dalam bidang fisika. Salah satu topik fisika yang mungkin terjadi miskonsepsi materi adalah usaha dan energi, karena usaha dan energi memiliki konsep yang saling berkaitan. Yaitu selanjutnya usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha memiliki banyak arti. Sedangkan dalam fisika, usaha diartikan sebagai sumber energi yang diberikan pada suatu benda atau energi yang dihasilkan suatu benda berupa gaya. Energi yang diberikan berupa usaha positif, sedangkan energi yang dihasilkan oleh suatu benda tersebut usaha negatif. Dalam arti yang lebih spesifik, usaha memiliki makna yaitu ketika gaya F yang diberikan pada suatu objek sehingga objek tersebut mengalami perubahan posisi S dari titik awal menuju titik akhir. Dengan rumus W sama dengan integral F kali delta S. W sama dengan F integral ds. Dengan F adalah gaya, delta S adalah perpindahan, W adalah usaha. Gaya F memiliki arah yang berbeda dengan arah perpindahan S, sehingga membentuk sudut sebesar theta. Sehingga untuk gaya arahnya membentuk sudut terhadap arah perpindahan ditulis sebagai W sama dengan F cos theta kali ds, dengan theta adalah sudut dibentuk antara vektor gaya dan vektor perpindahan benda. Untuk metode penelitian ini, saya menggunakan taraf kesukaran soal. Instrumen soal yang baik adalah yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa secara umum. Soal tes tidak boleh terlalu mudah dan tidak boleh terlalu sulit. Jika terlalu mudah, maka siswa akan malas berpikir lebih jauh karena siswa merasa sudah memahami materi yang diberikan. Jika sulit, akan menjadi kurang bersemangat saat mengerjakan soal dan akhirnya menyerah karena merasa tidak bisa. Kedua hal tersebut dapat menghilangkan motivasi belajar siswa dalam belajar dan berkembang. Taraf kesukaran soal dapat ditentukan dengan menggunakan rumus P sama dengan sigma X per SMN dengan keterangan P sama dengan indeks kesukaran del sigma X adalah jumlah siswa dengan jawaban benar, SM adalah skor maksimum, dan N adalah jumlah siswa. Yang kedua adalah validasi. Uji validasi digunakan untuk menentukan kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid jika dapat digunakan untuk mengukur apa yang dapat diukur. Untuk menguji validasi suatu instrumen menggunakan rumus RXY sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per akar N sigma 2 per sigma X 2 dengan keterangan RXY adalah koefisien korelasi, N adalah jumlah subjek percobaan, X skor tes pada putri yang dicari validasi, X adalah jumlah skor item, Y adalah jumlah skor total. Jika RXY lebih dari R tabel, maka soal bisa dikatakan valid. Uji validasi digunakan untuk menentukan kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid jika dapat digunakan untuk mengukur apa yang dapat diukur. Untuk selanjutnya yaitu analisis profil konsepsi siswa dilakukan sebelum diterapkan strategi pembelajaran konflik kognitif. Sedangkan analisis reduksi miskonsepsi siswa dilakukan setelah diterapkan strategi pembelajaran konflik kognitif. Kedua analisis tersebut menggunakan metode CRI. Angka respon siswa ini diberikan setelah pembelajaran berlangsung. Angka tersebut berupa lembar observasi bagi siswa terkait
keberlangsungan pembelajaran dengan strategi konflik kognitif. Angket tersebut dengan menggunakan skala Likert yang dimodifikasi. Skala Likert seharusnya adalah angket yang berisi 5 tingkatan jawaban responden, tetapi skala Likert dengan 5 skala memberikan jawaban netral atau cukup. Pilihan jawabannya tersebut dianggap bahwa responden tidak menjawab, sehingga skala Likert yang dimodifikasi untuk menghindari responden dari opsi tidak menjawab. Daftar pustaka Abdullah Mikrajudin 2016 Fisika Dasar 1 Bandung Kampus Ganesha Alfiani 2015 Analisis Profil Miskonsepsi dan Konsistensi Konsepsi Siswa SMA pada topik Suhu dan Kalau Sekolah Pasca Sarjana Program Magister UPI Bandung. 3. Arikunto Suharsimi 2013 Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan edisi 2 Jakarta PT Bumi Aksara. Atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.